Ya. Jadi di pasal yang kedua ini al-asmaul marfu'at, isim-isim yang dibaca rofa, di antaranya adalah al-mubtada, kemudian al-khobar. Jadi mubtada dibaca rofa, khobar juga demikian dibaca rofa. Salah satu contohnya adalah contoh yang paling sederhana dari susunan mubtada dan khobar adalah ustadzu hadirun. Al-ustad itu mubtada dibaca rofa, tanda rofanya di sini dengan dhamma. Kemudian hadirun ini adalah khobar, itu juga isim yang harus dibaca rofa, yang di sini tanda rofanya juga dengan dhamma. Al ustadzu mubtada marfu dibaca rofa, hadirun khobar itu marfu juga dibaca rofa. Ya. Berikutnya kemudian kita juga mengingat bahwa macam-macam mubtada. Macam-macam mubtada itu bisa berupa isim mu'rab seperti contoh yang paling sederhana itu, yakni al-ustadzu, Kemudian bisa juga mubtada itu berupa isim mabni. Isim mabni itu bisa berupa dhamir, misalnya nahnu muslimani, nahnu kan dhamir. Kemudian bisa berupa isim isyarah, hadza fadlun minallah. Hadza ini mubtada dari jenis isim yang mabni. Kemudian juga bisa berupa isim mausul, alladzi fil baiti ustadun. Alladzi itu mubtada dari jenis isim mausul. Kemudian bisa berupa isim syarat, man itu kan isim syarat, man yazra yahsud, siapa yang menanam maka dia memetik. Man itu isim syarat, termasuk isim yang mabni. Kemudian mubtada juga bisa berupa masdar muawwal, masdar yang merupakan tafsiran, dia ditafsirkan sebagai masdar, yakni susunan dari an dan fi'il mudhari'. Contohnya antasumu, ini namanya masdar muawwal. Dalam kalimat antasumu khairul lakum, ini antasumu dia adalah mubtada, kemudian khairul lakum khobar. Antasumu ini mubtada dari jenis masdar muawwal. Ya. Kemudian di halaman yang ke-46 ini khobar. Kita langsung menginjak ke khobar. Khobar juga bisa berupa tiga macam. Khobar bisa berupa tiga macam, yakni berupa isim dhohir seperti contoh di atas. Contoh yang paling sederhana tadi ya, al-ustadzu hadirun. Hadirun itu adalah khobar dari jenis isim dhohir. Nanti di buku yang lain ini diistilahkan dengan mufrad. Mufrad maksudnya hanya satu kata gitu. Al-ustadzu hadirun. Hadirun khobar yang hanya merupakan satu kata saja. Kemudian khobar bisa juga berupa jumlah atau kalimat. Jumlah bisa jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Contohnya dalam kalimat at-tilmidzu ummuhu maridhatun. At-tilmidzu murid itu, ummuhu ibunya maridhatun sakit. At-tilmidzu itu mubtada, kemudian khobarnya adalah ummuhu maridhatun. Khobarnya ini berupa jumlah ismiyah. Ummuhu maridhatun itu jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim, yang itu juga tersusun dari mubtada dan khobar. Jadi mubtadanya at-tilmidzu, khobarnya adalah mubtada dan khobar juga. Khobarnya berupa jumlah ismiyah,
jumlah ismiyah yakni ummuhu maridotun yang merupakan susunan mubtada khobar juga. Kemudian bisa juga berupa jumlah fi'liyah. Dalam contoh rabbuka yakhluqu ma yasha. Rabbu menciptakan apa yang dia kehendaki. Rabbuka mubtada, kemudian yakhluqu ma yasha itu khobar yang berupa jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il. Berikutnya yang ketiga, khobar juga bisa berupa syibhul jumlah, menyerupai kalimat. Syibhul jumlah ada dua macam. Di bab yang sudah lewat ya, syibhul jumlah itu bisa berupa susunan jer, huruf jer dan isim majrur, bisa berupa huruf jer dan isim majrur, bisa juga berupa dzaraf dan madzruf. Dzaraf itu kata keterangan tempat atau waktu. Dalam contoh alhamdulillah, alhamdu mubtada, lillahi khobar. Nah, khobarnya berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah di sini tersusun dari li. Li itu huruf jer. Kemudian Allahi itu isim yang majrur, isim yang dibaca jer. Itu. Kemudian contoh berikutnya al-hadiqatu amamal manzil. Kebun itu di depan rumah. Al-hadiqatu mubtada, amamal manzili khobar. Nah, khobarnya di sini tersusun dari amama, dzaraf. Dzaraf itu isim ya, bukan huruf. Kalau li tadi kan isim, apa huruf. Kalau amama ini adalah isim, dzaraf. Nah, amama dzaraf, kemudian al-manzili madzruf. Amamal manzili ini adalah syibhul jumlah. Inilah khobar. Jadi modifikasi atau kembangan dari susunan mubtada khobar demikian. Jadi kita pahami dulu susunan mubtada dan khobar yang paling sederhana. Salah satu contohnya adalah tadi al-ustadzu hadirun. Hanya mubtadanya hanya satu kata. Kemudian khobarnya juga hanya satu kata, al-ustadzu hadirun. Tapi nanti kita juga akan menemui bahwa mubtada itu selain satu kata seperti itu, kadang juga nanti bisa berupa kata-kata yang mabni. Kalau al-ustadzu kan kata yang mu'rab ya, mu'rab maka dia dibaca rofa. Ketika kata itu mabni, maka dikatakan dia menempati tempat rofa. Seperti tadi, nahnu muslimun, misalnya gitu ya. Nahnu muslimun. Nahnu itu adalah isim yang mabni. Bukan nahnu rofa dengan tanda domah itu bukan. Nah, karena nahnu itu isim domir yang mabni, tidak bisa berubah bagian akhirnya. Kemudian juga mubtada tadi bisa berupa masdar muawwal. Kemudian khobar ini bisa berupa tiga jenis ini, bisa berupa isim dhohir atau nanti istilah lainnya itu mufrad, satu kata saja, bisa berupa jumlah, bisa berupa syibhul jumlah. Nah, berikutnya ini nanti kita juga akan menemui susunan yang dibalik. Kalau susunan yang asal adalah mubtada dulu baru khobar. Tapi nanti di dalam bacaan-bacaan itu sangat banyak kita temui susunannya khobar dulu baru mubtada. Khobar dulu baru mubtada. Kapan itu? Ini. Jika khobar berupa syibhul jumlah, mubtadanya nakiroh, maka khobar wajib diawalkan di depan mubtada, sehingga nanti susunannya khobar dulu baru mubtada, khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, baru mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Contohnya
fil baiti rajulun. Fil baiti ini kan fil baiti ini adalah khobar, bukan mubtada. Fil baiti adalah khobar yang didahulukan. Rajulun adalah mubtada yang diakhirkan. Nah, fil baiti ini khobar yang berupa syibhul jumlah. Tadi ya, syibhul jumlah salah satunya adalah berupa huruf jar fi dan isim yang majrur al baiti. Gitu. Contoh lain, ma'ahu kitabun. Ma'ahu itu adalah syibhul jumlah. Ma'ahu ini adalah khobar yang didahulukan yang berupa syibhul jumlah. Ma'a itu adalah dzaraf, kemudian hu adalah isim madzrufnya. Ma'a ini bukan huruf sebagaimana fi, bukan. Tapi ma'a ini adalah isim dzaraf. Kemudian kitabun adalah mubtada yang diakhirkan. Namun jika mubtadanya ma'rifah, maka khobar boleh diawalkan di depan mubtada dan boleh diakhirkan, sehingga nanti susunannya bisa ar-rajulu fil baiti. Ar-rajul itu mubtada, fil baiti khobar, bisa juga fil baiti rajulun. Fil baiti khobar yang didahulukan, kemudian rajulun mubtada yang diakhirkan. Ini diingat-ingat ini karena nanti dalam bacaan sering kita temui ini. Sehingga nanti kita tidak kebingungan ini susunan kalimat apa gitu. Padahal sebetulnya yang namanya kalimat hanya ada dua. Kalimat atau jumlah ya, jumlah mufidah atau kalimat sempurna itu hanya ada dua. Apa itu? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, hanya dua itu. Jumlah ismiyah apa? Mubtada khobar. Cuman nanti masalahnya kadang mubtada itu tidak hanya satu jenis, itu bisa 3 jenis tadi. Kadang khobar itu tidak hanya satu kata, bisa khobarnya berupa jumlah atau syibhul jumlah. Kemudian kadang khobar dulu baru mubtada, bukan mubtada khobar tapi khobar dulu baru mubtada. Maka setelah kita memahami ini, nanti kita ketemu dengan kalimat yang susunannya dibalik itu, kita tidak kehilangan jejak ini diperlakukan bagaimana, ini dibaca bagaimana ketika kita sudah mengetahui status dalam kalimatnya apa gitu. Berikutnya di halaman 47. Sekarang isim kana. Ini yang isim kana itu termasuk isim yang marfu, yang dibaca rofa. Nah, maka sebelum masuk ke pembahasan kana, ini kan kita sudah membahas tentang mubtada dan khobar. Silahkan difahami betul-betul mubtada dan khobar. Karena kalau nanti mubtada dan khobar belum paham, nanti kita akan kesulitan untuk mengikuti bab-bab berikutnya. Maka nanti tetap kita lanjutkan, tapi kalau ada pertanyaan, ada hal yang masih membingungkan dengan bab-bab sebelumnya, tanyakan aja gitu. Biar kita tidak numpuk masalah gitu ya. Masalah bab sebelumnya belum kita pahami, kemudian menginjak bab berikutnya. Padahal bab berikutnya itu dipahami dengan berdasarkan bab-bab sebelumnya. Salah satu contohnya ini, yang ini. Kita akan membahas isim kana. Nah, sehingga sebelum masuk isim kana, ini kita memahami dulu ada susunan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar tadi sudah kita ketahui. Nah, susunan mubtada dan khobar itu kalau kemasukan kana, maka terjadi perubahan menjadi isim kana dan khobar kana. Isim kana itu apa?
Isim kana itu adalah mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya. Saudaranya kana apa saja? Maksudnya kata-kata yang fungsinya sama dengan kana. Saudaranya kana ini, saudaranya ini maksudnya saudara kana. Ini kata-kata yang memiliki fungsi sama dengan kana. Kalau arti beda, arti bisa jadi beda. Tapi kalau fungsinya, pengaruhnya ketika masuk ke mubtada dan khobar sama, itu maksudnya saudara kana itu. Jadi kita pahami dulu, ada mubtada dan khobar. Ketika kemasukan kana, maka terjadi ini muncul isim kana, yakni mubtada yang dimasuki kana. Kemudian khobar kana adalah khobar yang dimasuki kana atau saudaranya. Berikutnya, amalan kana atau saudaranya, maksudnya pengaruh dari kana ketika masuk ke dalam suatu kalimat, itu bagaimana? Pengaruhnya ini, amalan atau fungsi atau pengaruh kana itu adalah merofakkan isimnya kemudian menasobkan khobarnya. Merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Nah, untuk menyusunnya, maka susunannya adalah kana, kemudian ismuha, isim kana, kemudian khobaruha, khobarnya, khobar kana. Nah, dan penyusunan ini harus sesuai dalam hal adaduhuma, bilangannya, dan nau'uhuma, jenisnya. Contohnya adalah ini, kita baca dari sebelah kanan. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun itu adalah mubtada, mim atas mim itu mubtada. Rasulullah khobar. Ini kan susunan mubtada dan khobar. Muhammadun mubtada, Rasulullah khobar. Nah, ketika kemasukan kana, ana Muhammadun Rasulullahi, maka terjadi perubahan. Kana Muhammadun, kana adalah Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Nah, maka di sini Muhammadun di sini menjadi isim kana. Hamzah ka itu sebagai rumus atau lambang isim kana. Kemudian jadi Muhammadun sebelumnya adalah mubtada, ketika kemasukan kana maka menjadi isim kana. Dibaca apa? Rofa. Kemudian Rasulallahi yang kita lihat adalah pada Rasulah itu. Kalau Allahi itu kan hanya disandari. Rasulah itu sebelumnya adalah khobar, tapi ketika sudah kemasukan kana menjadi khobar kana. Jadi Muhammadun Rasulullah adalah susunan mubtada dan khobar. Ketika ini kemasukan kana menjadi kana Muhammadun Rasulullah, susunannya menjadi Muhammadun itu isim kana, Rasulullah khobar kana. Contoh berikutnya, at-talibani najihani, dua murid itu lulus, sukses, berhasil gitu. At-talibani, dua murid itu, najihani, keduanya berhasil. Nah, at-talibani mubtada, najihani khobar. Nah, ketika kemasukan kana menjadi kana talibani najihaini. At-talibani itu adalah isim kana, dibaca rofa. Dibaca rofa. Kalau di sini tanda rofanya adalah alif.
karena dia adalah isim mutsanna. Isim mutsanna, isim yang jumlahnya 2. Kemudian najihaini ini adalah khobar kana, dibaca nasab. Nasab, tanda nasabnya adalah ya. Najihaini, tanda nasabnya ya, karena dia adalah isim mutsanna. Kalau yang kana Muhammadun Rasulullah tadi kan Muhammadun isim kana dibaca rofa, tandanya dhammah. Rasulullahi itu khobar kana dibaca nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Tapi kalau yang kana tolibani najihaini ini kesamaannya dengan atas, isim kana dibaca rofa, tapi tandanya beda gitu. Tapi kesamaannya adalah pokoknya isim kana dibaca rofa, khobar kana dibaca nasab. Kalau tanda bisa berbeda-beda sesuai dengan jenis katanya. Contoh berikutnya, al-mudarrisuna hadiruna. Al-mudarrisuna, guru-guru itu, hadiruna hadir. Ini susunan mubtada dan khobar. Ketika kemasukan kana terjadi perubahan kanal mudarrisuna hadirina. Al mudarrisuna itu adalah isim kana dibaca rofa. Di sini tanda rofanya dengan wawu. Kemudian hadirina khobar kana dibaca nasab. Tanda nasabnya dengan ya. Hadirina. Contoh berikutnya, Fatimatu tholibatun. Fatimatu mubtada, tholibatun khobar. Kemudian ketika kemasukan kanat menjadi kana atau kanat itu sama fungsinya sama gitu. Maka ini hanya untuk penyesuaian. Kalau mudzakkar pakai kana, kalau muannas pakai kanat. Kanat. Kana Muhammadun kan mudzakkar, maka pakai kana. Kalau Fatimah itu kan muannas ya, maka pakai kanat. Tapi fungsinya sama, pengaruhnya sama. Jadi kanat Fatimatu tholibatan. Fatimatu di sini isim kana atau kanat dibaca rofa. Kemudian tholibatan khobar kanat dibaca nasab. Gitu. Pokoknya intinya adalah ketika mubtada dan khobar kemasukan kana, maka terjadi perubahan menjadi isim kana dibaca rofa, khobar kana dibaca nasab. Gitu. Rofa, nasab. Mubtada khobar kan rofa, ya kan? Mubtada khobar itu rofa. Tapi kalau kana, kemasukan kana, maka isim kana dan khobar kana itu rofa nasab. Kana Muhammadun Rasulullahi. Tuh. Nah, tadi masalah kesesuaian itu penyesuaian bila masalah adat dan nau, bilangannya. Ini kesesuaian antara isim kana dan khobar kana ini sama dengan kesesuaian antara mubtada dan khobar. Di sini Muhammadun Rasulullahi. Muhammad kan jumlahnya berapa? Mufrad ya, 1 ya. Kemudian Rasulu itu juga mufrad. Muhammadun mudzakkar, Rasulu juga mudzakkar. Gitu. Maka isim kana dan khobar kana juga gitu, sama. Ketika isim kananya mufrad, khobar kananya juga mufrad. Ketika isim kana mudzakkar, khobar kana juga mudzakkar. Kita bandingkan dengan at-thalibani najihani. Mubtada'nya apa? Mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Kemudian mubtada'nya at-thalibani, jumlahnya berapa ini? Bilangannya 2, ya kan? 2 at-thalibani, maka khobarnya juga najihani, 2 isim mutsanna.
isim kana dan khobar kana juga gitu. Kana tolibani najihaini, at-tolibani mudzakar, najihaini juga mudzakar. At-tolibani isim mutsanna, najihaini juga isim mutsanna. Sama-sama isim mutsanna. Cuman bedanya kalau at-tolibani itu kan rofa, najihaini nasab gitu. Najihaini nasab. Al-mudarisuna hadiruna. Ini al-mudarisuna jamak loh. Maka khobarnya hadiruna juga jamak. Kemudian isim kana dan khobar kana juga gitu. Kana al-mudarisuna jamak mudzakkar salim gitu loh. Jamak mudzakkar salim. Kemudian hadirina itu juga jamak. Jamak, cuman bedanya hanya pada al-mudarrisuna itu isim kana dibaca rofa, tandanya wawu. Kalau hadirina itu juga isim isim jamak juga, jamak tapi dibaca nasab dengan tanda ya. Fatimatu tolibatun. Fatimah kan mu'anas loh, maka tolibatun, nggak boleh tolibun, harus tolibatun karena mu'anas. Isim kana khobar kana juga gitu, kanat Fatimatu tolibatan gitu. Tuh, kesamaannya adalah mu'anas, mufrad juga mufrad gitu. Ya. Tuh, masalah kana, kemudian isim kana, khobar kana, semacam itu. Adapun saudara-saudara kana, maksudnya kata-kata yang fungsinya, pengaruhnya itu sama dengan kana adalah ini. Asbaha, abha, dolla, amsa, bata. Ini artinya hampir sama semuanya. Adalah atau menjadi. Gitu. Artinya hampir sama. Kalau fungsinya sama persis, yakni masuk ke mubtada dan khobar menjadi isim kana dan khobar kana. Isim kana, kalau asbaha ya isim asbaha dan khobar asbaha. Isim abha dan khobar abha. Tuh. Contohnya ini. Asbaha Hasanun mudarrisan. Hasan menjadi seorang mudarris, guru. Asbaha Hasanun. Hasanun itu kan isim asbaha. Isim asbaha dibaca rofa, Hasanun. Mudarrisan itu khobar asbaha, khobar kana wa akhwatuha. Khobarnya saudara kana gitu. Asbaha kan saudaranya kana. Mudarrisan khobar asbaha dibaca nasab. Amsal ghaniyu fakiron. Pokoknya rofa nasab gitu. Abhat at-talibatu muta'allimatin. Abhat abha, tapi ketika nanti isimnya itu mu'anas maka abhat pakai taknis, tak yang menunjukkan perempuan. Abhat at-talibatu muta'allimat. Murid-murid perempuan itu menjadi guru-guru, muta'allimat, menjadi guru-guru, pengajar. Nah, di sini at-talibatu itu isim abhat dibaca rofa, muta'allimatin khobar abhat, khobar dari saudaranya kana, itu dibaca nasab. Muta'allimatin ini nasab, bukan jer, tapi nasab. Pokoknya kalau kemasukan kana
atau saudaranya itu menjadi rofa terus nasab gitu. Batan najmu lamian. Dhalla wajhul kafiri muswaddan. Dhalla jadilah wajhul kafiri, wajahnya orang kafir itu muswaddan, menghitam gitu. Wajhu itu rofa, isimnya dhalla rofa, muswaddan khobarnya dhalla nasab, rofa nasab. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Itu di sini kan tadi kan pembahasannya kan isim yang dibaca rofa itu ada mubtada, kemudian khobar, kemudian yang ini apa? Isim kana, isim kana. Kalau khobar kan nasab, tapi yang rofa adalah isim kana. Pokoknya diingat-ingat yang ini, amalan kana atau saudaranya itu merofakkan isimnya, menasobkan khobarnya. Jadi kana terus isim rofa, isim marfu, kemudian isim mansub itu. Kana isim yang rofa terus isim yang nasab. Itu kana. Kalau kana ini sudah dipahami, nanti berikutnya di halaman 48 masih saudaranya kana. Yang termasuk saudaranya kana ada laisa. Laisa artinya tidak sama dengan kana, tapi fungsinya sama dengan kana. Fungsinya kana tadi apa? Merofakkan terus menasobkan gitu. Merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Contoh laisa. Laisa dzalimu mahbuban. Nah ini. Kalau sebelum kemasukan laisa, ketika sebelum kemasukan laisa ya, maka susunannya mubtada khobar. Adzalimu mahbubun gitu. Adzalimu mahbubun. Tapi ketika kemasukan laisa menjadi laisa dzalimu mahbuban. Tidaklah orang yang zalim itu mahbuban disukai. Laisan najahu sahlan. Tidaklah keberhasilan itu mudah. Kesuksesan itu tidak mudah. Soro itu juga termasuk saudaranya kana. Soro untuk perubahan. Sorol khoshabu romadan. Jadilah berubah gitu. Al khoshabu kayu itu berubah menjadi romadan. Romad apa? Romadan itu arang atau debu? Arang abu. Saya agak lupa. Romadan itu arang atau abu. Mazala sama. Mazala itu untuk istimror, senantiasa atau selalu. Contohnya la yazalu ahmadu dzakiron lillah. La yazalu tidak henti-hentinya atau senantiasa ahmadu ahmad dzakiron mengingat lillah Allah gitu. Mengingat pada Allah. Jadi Ahmad senantiasa mengingat Allah. La yazalu ahmadu dzakiron. Ahmadu isim la yazalu, isimnya saudaranya kana, kemudian dzakiron khobarnya. Madama ini juga saudaranya kana. Contohnya ajtahidu fid darsi madumtu fil ma'hadi. Ajtahidu fid darsi. Aku bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Madumtu perubahan itu maksudnya madumtu, madama itu selagi. Selama.
selama aku berada di ma'had. Madumtu fil ma'hadi. Cuman di sini madumtu fil ma'hadi ini nanti isimnya madama itu adalah ana. Ana sudah masuk ke madumtu itu. Kemudian khobarnya berupa syibhul jumlah, khobarnya madama. Nanti untuk pembahasannya agak lebih panjang kalau yang contoh yang kelima. Tapi kita sederhanakan dulu aja. Hanya kita pahami di sini ada pembahasan tentang kana. Kana ketika masuk mubtada dan khobar maka terjadi perubahan isim kana dibaca rofa, kemudian khobar kana dibaca nasab. Begitu juga dengan saudara-saudaranya kana ketika masuk mubtada dan khobar fungsinya seperti itu, terjadi perubahan seperti itu. Adapun saudara-saudaranya kana tadi ada ada asbaha, gola, soro gitu. Kemudian ada laisa, kemudian ada mazala, madama dan lain-lain ini. Kemudian perlu kita pahami juga bahwa kana, asbaha, gola, mazala, soro itu termasuk fi'il. Laisa juga termasuk fi'il. Maka fi'ilnya itu fi'il yang di sini adalah fi'il madhi. Nah, ketika nanti fi'il mudhari' maka fungsinya juga masih sama. Contohnya tadi ya, contohnya misalnya kanal ustadzu hadiron misalnya. Kita pakai contoh al ustadzu hadirun, mubtada khobar kan? Kemasukan kana maka kanal ustadzu hadiron. Kemudian itu kalau kana fi'il madhi. Begitu juga dengan fi'il mudhari'nya yakunu, yakunul ustadzu hadiron gitu. Kalau yakunu. Soro juga soro yasirul misalnya kalau di yang nomor 3 itu sorol khosyabu Ramadan gitu. Itu soro itu kan fi'il madhi. Ketika bentuknya fi'il mudhari' sama yasiru, fi'il mudhari'nya kan yasiru gitu. Yasirul khosyabu Ramadan gitu. Mazala ini kan ma plus zala kan fi'il madhi. Nanti ketika fi'il mudhari' maka nanti jadinya ini la yazalu. Mazala untuk fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya la yazalu. Nah, itu fungsinya sama, yakni merofakkan isim, menasobkan khobar gitu. Ya, itu pembahasan kana. Selanjutnya nanti kita mungkin untuk sisi untuk pendahuluan dulu. Nanti berikutnya kita akan membahas khobar inna. Khobar inna kan termasuk dari isim yang dibaca rofa. Nah, ini pembahasan tentang inna ini juga berawal dari mubtada khobar. Mubtada khobar kemasukan kana menjadi isim kana dibaca rofa, khobar kana dibaca nasab. Begitu juga dengan saudara-saudaranya kana seperti itu. Kemudian inna mubtada khobar ketika kemasukan inna nanti terjadi perubahan menjadi isim inna dibaca nasab, kemudian khobar inna dibaca rofa. Jadi ada perubahan, tapi perubahannya bedanya itu. Kalau kana gampangnya contoh yang kita sering kayak al ustadzu hadirun gitu ya. Ketika kana maka kanal ustadzu hadiron. Kalau innal ustadza hadirun. Kalau inna. Kalau kana tadi rofa nasab. Kalau inna nasab kemudian rofa gitu.
Insya Allah untuk inna ini kita bahas di kesempatan datang, insya Allah. Tapi kita sudah paling tidak kita sudah punya untuk membahas berikutnya itu. Kalau antum nanti sempat membaca sendiri, mempelajari sendiri, saya kira tidak sulit untuk memahami. Bahkan kalau perlu pertemuan yang akan datang tinggal ada pertanyaan enggak ada, enggak sulit, lanjut gitu aja ya. Silakan nanti bisa nyicil dipelajari sendiri untuk inna ini. Sebelum diakhiri, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, barangkali kita cukupkan sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.